Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kami dan saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan pelatihan kalian juga berjalan dengan sangat lancar. Oke teman-teman, lebih dari separuh dari kalian terus bertanya kepada saya, "Kak, bagaimana cara kakak memberikan sesi publik?" Karena memberikan sesi publik adalah tugas yang sangat besar. Karena kalian harus tahu bahwa dalam sesi publik kalian menunjukkan akurasi kalian seperti seberapa tinggi akurasi saya dan bagaimana cara saya menganalisis pasar. Bagaimana cara saya melihat pasar, semua ini saya tunjukkan kepada kalian di sesi publik, oke? Pak, banyak orang bertanya kepada saya, saat memberikan sinyal di sesi publik, apa saja yang Anda perhatikan? Apa yang tidak Anda perhatikan? Apakah Anda mengikuti price action menggunakan psikologi? Apa yang Anda gunakan? Saya akan menjelaskan semuanya dengan cara yang tepat di video ini. Jangan lewatkan satu poin pun. Jika terlewat, Anda akan kehilangan banyak hal dan tidak akan mengerti apapun. Oke, jadi mari kita mulai videonya dan saya akan membedah semuanya dengan cara yang tepat dan perhatikan. Baik-baik, saya katakan untuk menonton videonya, karena jika Anda menontonnya dengan cara yang tepat, Anda akan mengerti dengan benar. Jadi mari kita mulai videonya. Pertama-tama, saya mencari pasangan yang stabil. Seperti apa pasangan yang stabil itu? Dalam pasangan yang stabil, Anda bisa melihat pergerakan dengan jelas. Seperti ini, lihat, saya telah membuka satu pasangan, USD BRL, oke. Lihat ini, USD BRL, dari sini terlihat tren turun yang bagus. Oke, tren turun juga bisa kita sebut sebagai deselerasi dengan cara lain. Oke, jadi ketika terjadi deselerasi, pasar bergerak turun dengan sangat baik. Oke, semua orang tahu ini. Sekarang, anggap saja saya baru saja membuka posisi USD BRL di sesi publik saya di sini. Oke, saya sudah membukanya. Sebelum saya memberikan arahan, saya akan memahaminya dan melihatnya sendiri terlebih dahulu. Saya tidak akan memberikan arahan hanya berdasarkan perasaan. Tidak boleh begitu. Anda harus benar-benar tahu arahan apa yang tepat dengan cara yang benar. Jadi, untuk itu, Anda perlu melakukan analisis yang tepat. Mari kita mulai perdagangan pertama kita dengan langkah yang bagus. Ini papan peringkat saya. Hari ini saya belum trading, baik sesi publik maupun VIP. Oke, perdagangan berikutnya kita ambil posisi naik. Pasar akan menembus level tinggi ini. Untuk itu, pasar perlu membentuk satu candle hijau lagi. Itulah logika yang saya terapkan dan akan diikuti pasar. Jadi untuk menjelaskannya dengan lebih baik, saya menggunakan persegi panjang di sini. Saya akan mengubahnya menjadi hijau dan menyesuaikannya dengan baik seperti dari sini. Oke, jadi seperti ini dan saya akan menyesuaikannya sedikit di sini. Oke, untuk candle berikutnya saya ambil posisi hijau. Banyak yang berpikir, "Ma'am, ini kan masih di level resistance. Harusnya ambil posisi turun?" Tapi tidak begitu. Dengarkan, tidak selalu begitu. Anda harus paham psikologi trading Anda sendiri. Di sini saya telah memberikan sesi publik gratis dan saya sudah memberikannya sebelumnya saat datang ke sesi publik gratis. Anda bisa melihat bahwa pasar akan terus naik dan akan menembus level tinggi ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini akan tetap berada di atas sini. Itu saja. Logika saya adalah ini akan tetap di atas sini dan akan membentuk candle warna hijau yang kuat. Jika saya melakukan trading turun seperti itu, banyak dari kita akan mengalami kerugian di sini dan banyak orang akan rugi. Dan saya tidak ingin ada orang yang rugi karena saya sama sekali tidak menginginkan itu. Semoga semua profit dan tetap konsisten. Lihat candlenya melesat naik. Sekarang kita analisis pair lain sebelum trading, tidak bisa asal masuk. Saya tunjukkan dulu profit trading pertama. Coba lihat ini. Ini profit trading pertama kita. Karena sudah profit, saya akan lebih hati-hati di trading berikutnya dengan analisis yang lebih mendalam. Pairnya USD COP. Mari kita lihat pergerakannya. Ingat, selalu cek pergerakan pasar sebelum masuk, oke? Jadi pergerakannya juga sama. Sebelumnya pasar membuat level tertinggi di sini dan pasar sedang menembusnya. Oke, baiklah. Jadi mari kita periksa sekali lagi. Oke. Di sini ada level resistance, itulah sebabnya candle turun bisa terbentuk di sini. Dan mari kita lihat di USD COP. Oke, level resistance sebelumnya ada di sini. Oke, baiklah. Setelah candle hijau yang begitu besar, seharusnya terbentuk candle turun di sini. Tapi, itu hanya tebakan yang saya katakan, namun saya tidak melakukan trading berdasarkan tebakan. Trading yang saya berikan adalah hasil analisis menyeluruh.
Untuk melakukan analisis, pertama-tama saya akan memperpanjangnya sedikit dan menempatkannya di sini. Di sini ada level resistance kuat. Pasar sempat turun signifikan, lalu menembus level tersebut dan terus jatuh. Cukup jelas, kan? Sekarang Anda bisa lihat, sebenarnya saya sudah bilang sebelumnya bahwa candle warna merah akan terbentuk, tapi saya asal bicara saja. Kalau itu pasti merah. Saya tidak bilang bahwa apa yang saya katakan pasti akan terjadi, tidak. Di sini saya bilang candle turun bisa terbentuk dan memang sedang terbentuk. Oke. Jadi, sederhananya kita cek juga di pair lain. Di sini terbentuk doji dan itu adalah doji yang tidak menentukan. Dan jika kita lihat di sini, level 50%-nya ada di sini. Jika pasar tetap di atas level 50%, maka kita akan ambil entry hijau. Saya mengambil pair yang sama lagi. Dan saya meminta orang-orang untuk membuka pair yang sama di pasar. Oke. Jadi karena pasar berada di bawah level 50%, kita akan menghindarinya. Kita benar-benar akan menghindarinya. Di sini kita tidak akan melakukan trading apapun. Saat Anda merasa akan mendapatkan entry yang tepat, barulah Anda melakukan trading. Bukan berarti Anda harus trading hanya saat mendekati level. Oke, karena dengan begitu peluang trading Anda untuk menang akan lebih besar. Tujuannya adalah meningkatkan peluang menang Anda, bukan sekadar memasang taruhan karena Anda merasa ingin melakukannya. Oke? Jika begitu, Anda akan berpikir untuk memasang taruhan di mana saja, dan itu justru akan memperbesar peluang Anda untuk rugi. Oke, jadi saya berada di aset ini sekarang. Sekarang kita bisa mengambil trading berikutnya di salah satu dari dua pair ini. Jadi, mari kita tunggu penutupannya terlebih dahulu. Baik Pak, mari kita lihat. Jadi, saya sedang menganalisis pasar dengan sangat cermat saat ini. Oke, karena Anda tidak boleh langsung memasang trading begitu saja. Oke, jadi itulah alasannya saya sangat memperhatikan dan menganalisis grafik di sini, dan kemudian saya akan memasang trading di sini. Oke, jadi saya akan mengganti pairnya sekarang. Oke, jadi level resistance pasar kita ada di atas, Pak. Oke, jadi sekarang saya akan sedikit bersabar di sini. Saya tidak akan langsung memasang trading. Jadi teman-teman, tadi kami melewatkan satu kesempatan di sini karena ada masalah dengan internet saya. Jadi saya tidak bisa memasang trading apapun di pasar. Oke, jadi karena itu satu kesempatan kami terlewatkan. Tidak apa-apa, kita akan mengambil trading di candle berikutnya. Nanti kita akan memasang trading naik di sini, oke? Jadi sekarang di candle berikutnya, saya sudah beritahu sebelumnya untuk memasang trading naik. Jadi saya sudah posting di grup. Seperti ini, Anda bisa memasang trading naik Anda. Oke, simple. Jadi, sekarang kita akan menunggu. Jadi seperti yang Anda lihat di sini, entry saya terlambat, artinya di tempat saya melakukan order, pasar tidak mengeksekusi entry saya, tapi jika sedikit naik atau sedikit turun, saya bisa menempatkan dua trading di sini karena saya masih punya kesempatan. Kita lihat saja. Jika tetap di bawah, saya hanya akan menempatkan entry jika harganya turun sebelum 30 detik. Oke? Baiklah Pak, saya telah menempatkan 3 trading dari sini karena salah satu entry saya sedikit meleset dan saya akan jelaskan logikanya kepada Anda. Logikanya sangat sederhana, sebenarnya logikanya adalah Anda bisa melihat di sini ada level tinggi di pasar. Ini adalah level tingginya. Agar pasar menyentuh level tinggi tersebut, pasar harus membentuk candle berwarna hijau di sini. Oke, agar candle hijau terbentuk di sini, pasar akan menembus level ini. Oke, sederhana. Jadi itulah logikanya dan Anda bisa lihat sekarang pasar sedikit menakut-nakuti kita, menakut-nakuti, sedang berusaha keras untuk menakut-nakuti. Jadi di sini saya sudah beritahu Anda sebelumnya bahwa saya akan memberikan trading warna hijau dan di sini trading warna hijau benar-benar terbentuk. Trading kita berhasil. Anda bisa lihat trading candle hijau yang terbentuk. Pasar kita sekarang masih terus naik karena harus menembus level tertingginya. Skenario yang sama inilah yang selalu saya ikuti. Dan di sesi publik, saya trading berdasarkan perhitungan ini.
Semoga video ini sudah cukup jelas bagi Anda. Kalau masih bingung, silakan tonton ulang. Jika ada pertanyaan, hubungi saya lewat Telegram. Tautannya ada di deskripsi, silakan tanya langsung di sana, ya. Jadi teman-teman, sekarang saya akan menempatkan trade terakhir saya di sini dan saya juga akan membedah logikanya untuk Anda. Jadi sekarang saya mengganti pair karena saya merasa pairnya kurang bagus. Ini saya sudah ganti pairnya. Di pair ini saya memilih USD COP dan pergerakannya sangat bagus. Jika dilihat dari sini ada tren turun dan dari sini muncul tren naik dan pasar sedang mencoba untuk turun dari level tersebut. Oke, jadi sekarang saya sedang melihat di sini sebentar. Saya akan menggunakan garis horizontal di sini karena dengan garis horizontal saya bisa menentukan level yang tepat. Oke, jadi saya akan menyesuaikannya di sini. Oke, jadi sekarang untuk lebih memastikan lagi, saya akan pindah ke time frame 5 menit. Oke, dan sekarang kita sudah berada di time frame 5 menit. Mari kita sesuaikan sedikit, kita pasang di area tekanan pembeli, buyer pressure. Di sini ada tekanan pembeli. Oke. Jadi sekarang kita akan melakukan trading untuk candle berikutnya. Saya sudah membuka USD COP, oke? Jadi, saya sudah memberikan sinyal trade untuk candle berikutnya ke arah bawah di grup publik. Di sini, saya sudah memasang 2 trade. Kita bisa dengan mudah memasang 2 atau 3 trade karena candle terakhir sudah melakukan pemenuhan dengan baik. Market telah menutupi 2 candle sebelumnya. Nah, saat market menutupi 2 candle seperti ini, biasanya market akan bergerak sampai ke level 50% dari kedua candle tersebut. Coba lihat ini, di level 50% ini, market harus turun dan menutup di sini. Ini trade terakhir kita dan Anda bisa lihat market memang sedang bergerak ke arah sana. Dan Anda bisa melihat, dengarkan baik-baik apa yang saya katakan sekali lagi. Jika Anda belum bergabung dengan sesi publik gratis saya, segeralah bergabung sekarang. Oke, tautannya ada di deskripsi. Jika Anda mengkliknya, Anda akan bergabung dengan sesi publik gratis. Anda bisa mendapatkan logika seperti ini di sesi publik. Sinyal-sinyalnya oke, ini juga trade kita yang berakhir ITM. Saya sudah bilang dari 234 di sini, jika Anda mengambil trade, maka akan menang. Akan tetap ITM dengan benar. Di sini akan terbentuk candle berwarna merah untuk posisi turun dengan baik, dan di sini candle berwarna merah telah terbentuk oke, dan profit kita hampir sudah cukup besar. Saya akan tunjukkan papan peringkat saya sekali kepada Anda. Ini dia papan peringkat kita, Anda bisa memeriksa profit kita di papan peringkat. Profit kita hari ini sudah cukup besar, dan jika Anda belum bergabung dengan saluran ini, pastikan untuk bergabung, tautannya ada di kotak deskripsi, dan Anda bisa melihatnya sendiri di sini. Teman-teman, saya lupa menunjukkan riwayat trading dan ada satu hal lagi. Hari ini 14 Agustus, besok 15 Agustus, selamat hari kemerdekaan ya. Ini riwayat trading saya hari ini, semuanya profit dan diambil secara logis. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.